adik-adik, kali ini kami akan mengajak adik-adik untuk mengetahui fakta-fakta menarik di dalam Alkitab. Kali ini kita akan membahas fakta tentang tabut Allah yang merupakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tabut Allah pada masa Perjanjian Lama kita sering kenal sebagai tabut perjanjian Tuhan. Di dalam kemah tabernakel atau bait Allah, tabut perjanjian ini diletakkan di ruang Maha Kudus. Tabut adalah tempat untuk menyimpan benda-benda di dalamnya. Lalu, apa itu tabut Allah atau tabut perjanjian? Kita dapat membaca di dalam Alkitab di Keluaran pasal 25. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut. Apa yang ada di dalam tabut Allah? Di dalam tabut itu disimpan salah satu benda penting, yaitu 2 loh batu yang dibuat Musa dan ditulis oleh Tuhan sendiri dengan firman-Nya. Selain itu, disimpan juga tongkat Harun yang muncul tunas, berbunga, bahkan berbuah, serta sebuah buli-buli emas berisi mana. Apa peran tabut Allah di dalam kehidupan bangsa Israel? Tabut Allah adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam kisah-kisah bangsa Israel saat mereka membawa tabut Allah ini di dalam peperangan, maka mereka mengalami kemenangan dan banyak mukjizat terjadi. Itu dia fakta-fakta menarik tentang tabut Allah yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk tahu fakta-fakta mengenai Alkitab lainnya, jangan ketinggalan ya adik-adik, selalu ikuti ibadah online GCC Kids berikutnya. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di minggu ini. Tapi kakak nggak sendirian, kakak ditemani oleh Briel. Nah, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Siapkan hatinya, mari kita berdoa. Shalom teman-teman yang dikasihi dalam Kristus, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dan juga mendengar firman-Mu. Sertai kami semua agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin.
Kau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup. Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami kepintaran, Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami perlindungan Bapa. Terima kasih, biarlah mulut kami terus memuji Engkau Tuhan, biarlah mulut kami terus membaca firman-Mu Tuhan dan memperkatakan firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan hari ini? Ya, hari ini Kak Trisna akan menyampaikan cerita tentang seseorang yang dipanggil. Dan dia dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani. Luar biasa adik-adik. Adik-adik, sebelum Kak Trisna mulai cerita, Kak Trisna ingin bertanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya pekerjaan, profesi apa yang biasanya kalian lihat? Mereka itu melayani masyarakat. Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa? Pekerjaan apa saja yang adik-adik lihat di sekitar adik-adik? Mereka itu bekerja melayani masyarakat, melayani orang lain. Salah satunya polisi, ya, guru, benar. Bahkan juga tukang sapu di jalanan itu juga orang yang melayani dengan jasanya. Baik adik-adik, mereka semua itu melayani, tetapi memang mendapatkan upah atas pekerjaannya. Nah, zaman dulu juga ada orang yang melayani, tetapi dia ini melayaninya negara penjajah. Dan pelayanan yang dia lakukan ini punya kesan yang tidak baik. Karena pekerjaan ini dipandang tidak layak oleh orang-orang di sekeliling mereka. Jadi dianggap pekerjaan itu salah. Padahal mereka hanya berusaha melayani orang yang mempekerjakan mereka. Nah, pekerjaan itu adalah pemungut cukai adik-adik. Jadi pemungut cukai itu dulu dipandang sebagai pekerjaan yang sangat tidak bagus. Karena kadang-kadang juga ada kekerasan, orang dipaksa untuk membayar pajak, untuk patuh kepada negara yang menjajah mereka, untuk diminta secara paksa dirampas, kadang-kadang diberi hukuman kalau tidak membayar upeti atau pajaknya itu tepat waktu. Serba salah loh adik-adik. Terkadang mungkin mereka hanya melakukan pekerjaannya, tetapi karena tuntutan yang mereka dapat juga dari orang yang memerintah mereka, mereka jadi harus berbuat kekerasan. Nah, sampai suatu hari adik-adik, di firman Tuhan yang kakak baca itu diambil dari surat Lukas, surat Injil Lukas di pasal kelima ayat 27 sampai 32. Adik-adik nanti boleh membacanya di rumah ya. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Nanti ada tulisannya di bawah ini biar adik-adik bisa menandainya di rumah. Oke. Nah, di situ Tuhan Yesus saat itu sedang pergi keluar. Dia ada di sebuah kota dan dia melihat seseorang pemungut cukai adik-adik. Seseorang pemungut cukai ini namanya adalah Lewi. Namanya Lewi, tetapi bukan bangsa Lewi ya adik-adik. Mungkin adik-adik sering mendengar, oh ada bangsa Lewi, tetapi ini adalah nama seseorang. Namanya Lewi. Lewi ini pekerjaannya pemungut cukai. Lalu dia sedang duduk di rumah bea cukai. Berarti dia sedang melakukan pekerjaannya, mungkin sedang dijaga mungkin dengan pengawal-pengawal. Sampai suatu hari Yesus datang dan berkata sama dia, ikutlah aku. Wah, Tuhan Yesus cuma bilang, ikutlah aku. Adik-adik, kalian kebayang nggak ada orang asing yang tidak kita kenal bicara kepada kita, ikutlah aku. Kira-kira adik-adik mau ikut nggak ya? Wah, pasti nggak mau ikut ya, nanti diculik. Baik adik-adik, tapi yang dilakukan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus loh. Dan perkataan dia berkuasa sampai Lewi itu berdiri, lalu meninggalkan semua pekerjaannya di rumah bea cukai itu.
Dan ajaibnya lagi, Lewi itu mengadakan sebuah perjamuan besar adik-adik di rumahnya. Dia mengundang beberapa orang yang pekerjaannya juga pemungut cukai. Lalu orang-orang itu ikut makan bersama Tuhan Yesus, bersama juga tamu-tamu dari Lewi tadi. Sampai beberapa orang itu tidak suka adik-adik melihatnya, termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka itu kan biasanya tokoh agama yang disegani. Nah, mereka merasa, wah, kok Tuhan Yesus itu duduk dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang pekerjaannya kotor, itu tidak layak. Dan mereka bicara di belakang Tuhan Yesus. Mereka hanya berani bersungut-sungut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Tuhan Yesus tahu mereka tuh bersungut-sungut di belakang. Tuhan Yesus lalu menjawab orang-orang yang tadi tidak suka kepada orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus bilang begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus bilang itu, aku datang bukan untuk orang yang sudah benar, tetapi dia datang untuk orang yang berdosa, supaya mereka itu bertobat. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dalam hidupnya Lewi. Lewi yang mungkin sebelumnya pekerjaannya itu memang tidak benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga tidak benar. Tapi Tuhan datang untuk selamatkan dia dan panggil dia untuk mengikut Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik. Nah, sama seperti halnya juga kepada kita. Kita ini sama seperti si Lewi, kita juga punya dosa, kesalahan, kekurangan. Tetapi Tuhan melihat itu dengan cara yang indah. Dia datang dalam hidup kita, hidup kakak, hidup adik-adik di rumah. Dan Tuhan Yesus bisa panggil kita, mari ikut aku. Adik-adik, ayo mari ikut aku, kata Tuhan Yesus. Iya Tuhan Yesus, saya mau ikut. Kalian mau ikut nggak kayak Lewi? Atau mau diam aja nih duduk menung aja? Kalau kakak akan bilang, Tuhan aku ikut. Kemana Tuhan mau bawa aku ikut Tuhan. Wow. Nah, sama seperti halnya Tuhan bisa pakai hidup kita ini untuk melayani. Melayani tidak hanya di rumah ibadah Tuhan, bukan hanya di gereja adik-adik. Kita meskipun masih kecil, masih sekolah, kita bisa melayani Tuhan salah satunya dengan menjadi pelajar yang teladan. Anak yang rajin di rumah, anak yang menghormati orang tuanya. Kalau kita dinasehati, kita mendengarkan nasihat, kita berbuat hal yang disukai orang tua, kita membantu mereka, itu juga pelayanan adik-adik. Jadi pelayanannya itu bukan hanya kita memberitakan Injil pergi kemana-mana, bukan hanya seperti itu. Hal yang dimaksudkan untuk kita saat ini, pelayanannya adalah menjadi pelajar yang teladan, anak yang rajin, sehingga Tuhan bisa pakai nanti suatu hari. Mungkin adik-adik akan menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat, bisa menjadi polisi, aparat negara, menjadi seorang guru, menjadi seorang dokter, menjadi pemimpin. Tidak ada yang pernah tahu kalau Tuhan mau pakai adik-adik untuk menjadi orang-orang yang demikian. Baik adik-adik, itu saja yang bisa Kak Trisna sampaikan buat adik-adik semua hari ini. Kak Trisna percaya masing-masing dari kita boleh memahami ini dan kita boleh mengingatnya, karena Roh Kudus akan bekerja di setiap hati adik-adik semua. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kalau begitu, kita akhiri dulu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya adik-adik boleh membuka Alkitabnya tadi di Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas
anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab firman-Mu boleh menguatkan kami, memberi kami pengetahuan yang baru. Bagaimana Tuhan mau memanggil kami untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan karena kami sudah benar, tetapi karena kami orang yang berdosa dan Tuhan mau menolong kami untuk bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan yang Engkau berikan. Pakailah hidup kami, pakai hidup adik-adik untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan tangan dan cita-cita adik-adik juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ke dalam tangan-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayat hafalan untuk adik-adik di minggu ini diambil dari Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kakak baca sekali lagi, Lukas pasal 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Baik adik-adik, jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya adik-adik. Yang sudah hafal, boleh mengirimkan video hafalan ayatnya ke nomor di bawah ini. Kakak tunggu adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Meli di minggu ini. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Untuk adik-adik yang sering nonton film bertema sejarah, mungkin adik-adik nggak asing nih dengan ini. Ini adalah pouch atau bahasa Indonesianya kantung. Nah, pada zaman dahulu kala, orang-orang menggunakan pouch atau kantung ini sebagai dompet untuk mengisi uang koin mereka. Nah, karena pouch sendiri terlihat sangat polos, maka kita akan menuliskan ayat Alkitab seperti ini supaya adik-adik menjadi semakin bersemangat untuk membaca Alkitab di rumah. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan adalah hasil print out. Seperti biasa, adik-adik tinggal print di link yang sudah tersedia, kemudian gunting, lem kertas, dan benang atau tali. Adik-adik bisa menggunakan tali atau benang apa saja yang ada di rumah. Nah, ini adalah hasil print out yang sudah kakak warnain. Adik-adik bisa warnai sesuka hati adik-adik. Kemudian kita gunting. Sesudah digunting, kita akan mengelem bagian belakangnya dengan lem kertas. Nah, adik-adik tahu nggak? Lewi dan Matius adalah satu orang yang sama. Ketika adik-adik baca di Injil Matius, kita dipertemukan dengan seorang pemungut cukai yang bernama Matius. Sedangkan di Injil Lukas dan Markus, kita dipertemukan kembali dengan seorang pemungut cukai tapi dengan nama yang berbeda, yaitu Lewi. Menurut sumber yang kakak baca, Lewi adalah nama Matius sebelum Matius bertobat kepada Tuhan Yesus. Matius memiliki arti hadiah atau pemberian dari Tuhan. Jadi sangat mungkin kalau Matius adalah nama yang diberikan Tuhan Yesus kepada Lewi ketika ia bertobat. Seperti halnya ketika Abram berubah nama menjadi Abraham, kemudian Saulus berubah nama menjadi Paulus ketika ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita potong sesuai garis.
Nah, ini sudah kakak gunting, kemudian kita akan bolongin menggunakan pembolong kertas kalau adik-adik punya. Dan ini akan kakak tandai dulu. Ini adalah hasil yang sudah kakak bolongin menggunakan pembolong kertas. Nah, ini adalah tali yang kakak gunakan. Kakak memakai warna biru dan warna krem. Kemudian kita masukkan. Nah, jadilah pouch kantung koin kita dengan ayat hafalan minggu ini. Kakak tunggu ya adik-adik, kreativitas yang sudah adik buat, adik-adik bisa kirimkan ke nomor atau Instagram yang tertera di sini. Bye bye, see you next week. God bless you. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami sudah selesai ibadah kita. Kami semua dimanapun kami berada, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.